terberkati lewat ibadah raya. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saudara bisa sebutkan dari kota saudara juga boleh. Ya, haleluya. Saudara, saya percaya saudara yang terbuka hatinya, pasti Tuhan rahmati, pasti Tuhan memberkati dalam setiap kehidupan kita semua. Amin ya. Pada kesempatan sore hari ini, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudaraku, mari pada kesempatan sore hari ini saya mau mengajak kita semua. Saudara, mungkin kita pernah menunggu seseorang yang sangat kita kasihi di dalam setiap kehidupan kita semua. Mungkin orang tua, atau pasangan, atau anak-anak yang lama tidak pulang ke rumah dalam setiap kehidupan kita semua. Bagaimana perasaan kalian ketika kalian menunggu kekasih? Mungkin ada rasa deg-degan yang sudah lama tidak pernah bertemu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Lalu kemudian kita melihat jam, belum datang, lihat jam, aduh belum datang. Kita mempersiapkan segalanya agar mereka merasa diterima. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita adalah mempelai Kristus di dalam kehidupan kita semua. Dan Ia suatu hari akan datang untuk menjemput saudara dan saya. Tetapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar menantikannya? Atau kita justru sibuk dengan dunia ini sampai kita lupa bahwa sang mempelai bisa datang kapan saja dalam setiap kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, bayangkanlah kalian sedang naik pesawat dan pilot mengumumkan, "Ladies and gentlemen, kita akan mendarat segera." Tapi saya tidak bisa beritahu kapan persisnya mendarat itu. Ya, saudara, apa yang akan Anda lakukan ketika sang pilot mengatakan demikian? Pasti kalian akan duduk tegap ya di pesawat. Kemudian kalian siapkan sabuk pengaman dan berhenti melakukan hal-hal yang tidak penting. Kalian fokus untuk pendaratan landing daripada pesawat itu. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita kedatangan Yesus yang kedua kali sudah di depan mata, tetapi tidak seorang pun tahu waktunya. Saudara, pertanyaannya, apakah kita masih sibuk dengan hiburan dalam pesawat? Atau sudah siap menyambut sang raja dalam kehidupan kita semua? Bapak Ibu, ada seorang laki-laki tua, seorang kakek yang setiap hari duduk di teras rumahnya. Dia menatap jalan. Ketika ditanya, ia berkata dalam setiap kehidupannya, "Kenapa sih kakek ini nunggu?" Ya Bapak Ibu Saudari. Lalu dia berkata, "Aku menunggu anakku. Sudah 20 tahun ia pergi, belum pulang. Tetapi aku percaya suatu hari nanti ia akan pulang." Lalu kemudian satu sore ketika langit mulai cerah, dari kejauhan muncul sosok yang ia kenal. Dan air matanya pun tumpah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Bapak kita juga sedang menantikan hari ketika Yesus datang untuk kali yang kedua. Untuk membawa kita pulang semua. Tetapi sementara kita menunggu, apakah kita hidup seperti orang yang rindu bertemu dengan Tuhan dalam setiap kehidupan saudara? Atau justru saudara terlalu nyaman di dunia yang bukan rumah kita semua? Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari pada kesempatan sore hari ini dalam ibadah raya yang kedua ini, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, satu pengharapan terbesar umat Kristen adalah kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Namun Tuhan Yesus sendiri menegaskan di dalam Matius 24 ayat 36, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Saudara, mengapa Tuhan menyembunyikan waktu kedatangannya? Bagaimana kita harus bersikap? Mari kita belajar setiap kebenaran ini dalam setiap kehidupan kita semua. Mengenai hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tidak ada seorang pun yang tahu. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengapa hari kedatangannya tidak diketahui? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah ujian iman dan kesetiaan. Inilah ujian iman dan kesetiaan. Mengapa hari kedatangannya tidak pernah diketahui secara exactly ya dalam setiap kehidupan manusia. Tuhan ingin kita hidup di dalam ketaatan setiap hari.
Bukan hanya siap saat prediksi tertentu di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Banyak orang akan memprediksi kapan hari kedatangan Tuhan Yesus kedua kali dalam setiap hidup mereka. Tetapi Tuhan ingin saudara dan saya hidup bukan karena saudara prediksi-prediksi orang. Bukan karena prediksi pendeta yang seringkali meleset dalam setiap kehidupannya. Ketika dikatakan nanti bulan ini Tuhan akan datang. Nanti tahun ini Tuhan akan datang. Nanti, dan nanti. Tapi tidak pernah terjadi. Selalu meleset dalam setiap kehidupan mereka semua. Mereka memprediksi, saya tidak pernah tahu motivasinya apa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika mereka memprediksi hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Padahal Alkitab dengan jelas katakan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri, apalagi kamu dan saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kalau ada pendeta-pendeta berkata, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nanti kedatangan Tuhan pada hari ini, tanggal ini, jam ini, detik ini. Saudara-saudara nggak usah percaya. Amin Bapak Ibu Saudara. Nggak usah percaya. Ya, saudara, mengapa hari kedatangan Tuhan tidak diketahui? Inilah ujian iman dan kesetiaan di dalam setiap kehidupan kita semua. Tuhan ingin kita hidup dalam ketaatan setiap hari. Bukan hanya siap saat prediksi ketika itu dilontarkan dalam setiap kehidupan kita semua. Nuh itu membangun bahtera selama puluhan tahun, Pak Bu. Tanpa tahu kapan air bah datang dalam setiap kehidupannya. Tapi dia hanya membangun, diledek, membangun, ngajak, diledek lagi, membangun lagi. Selama puluhan tahun, tanpa tahu kapan air bah datang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah ujian iman kesetiaan. Kenapa hari kedatangannya tidak pernah diketahui secara exactly dalam setiap kehidupan manusia. Yang kedua, mengapa hari kedatangannya tidak diketahui? Saudara, ini peringatan untuk kita melawan kepuasan diri. Karena banyak orang akan terjebak dalam kesombongan rohani atau kehancuran moral karena mengira masih ada waktu lagi. Coba kalau saudara nanti Tuhan sampaikan, nanti hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Masih 1 abad lagi. Masih 10 abad lagi. Ya Bapak Ibu Saudara, masih ratusan tahun lagi. Saudara, ketika mungkin nanti dikatakan demikian, banyak orang akan terjebak dalam kesombongan rohani atau kehancuran moral. Karena mengira masih lama. Masih ada waktu. Tenang aja, masih ada waktu, masih panjang kok waktunya. Bahkan kalau sampai kita mati dia nggak datang-datang, tenang aja, udah berbuat dosa suka-suka lagi lah. Ya. Saudara, ini peringatan untuk kita melawan kepuasan diri. Sehingga saudara tahu dalam setiap kehidupan kita semua, saudara harus melawan setiap kepuasan diri dalam hidup saudara. Sehingga saudara tidak terjebak dalam kesombongan moral, ya, kesombongan rohani, ya, dan kehancuran moral dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari. Yang ketiga, mengapa hari Tuhan tidak diketahui? Saudara, penekanannya pada relasi. Penekanannya pada relasi, bukan pada kalkulasi. Ingat baik-baik. Saudara, Tuhan merindukan supaya saudara dan Tuhan dalam setiap kehidupan saudara, baik saya, saudara, ya anak-anak Allah dimanapun kalian berada. Dia rindu berelasi dengan saudara dan saya. Bukan pada kalkulasi. Bulan ini, tahun ini. Ya, Bapak Ibu Saudara. Dia rindu untuk kita berelasi dalam setiap kehidupan kita semua. Supaya saudara tahu mengapa hari kedatangannya tidak diketahui. Ada kerinduan Tuhan supaya saudara memiliki relasi yang baik, relasi yang dekat dengan Tuhan. Tuhan menghendaki kita mengenal Dia secara pribadi, bukan sekedar menghitung tanggal. Capek deh Bapak Ibu Saudari kalau cuma menghitung tanggal doang. Saudara belajar dari setiap tokoh-tokoh hamba-hamba Tuhan yang sering kali sudah memprediksi, baik yang ada di luar negeri, baik yang ada di Indonesia. Ya Bapak Ibu Saudara, sering kali mereka, ya, karena mereka merasa dirinya sudah terkenal dalam setiap hidup mereka, mereka merasa bahwa apa yang mereka akan sampaikan itu akan berhasil. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, tapi banyak yang gagal dalam setiap prediksi-prediksi. Ini yang pertama.
Supaya saudara tahu dalam setiap hidup saudara dan saya, hindarilah spekulasi. Ya, seperti tanggal perhitungan nanti tahun 2000 berapa nanti Tuhan datang. Ada beberapa kelompok yang mengatakan demikian. Fokuslah kepada hidup untuk menguduskan dirimu setiap waktu, setiap hari. Saudara ingat baik-baik yang dikasih oleh Tuhan. Penekanannya sekali lagi bukan pada ketidaktahuan sebagai kelemahan. Ingat baik-baik. Tetapi kepada kedaulatan Allah. Walaupun saudara tahu atau saudara tidak tahu, saudara tahu bahwa ini semua adalah kedaulatan Allah dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Manusia cenderung menyalahgunakan pengetahuan untuk memanipulasi. Ya Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Banyak ya. Milerite tahun 1844. Dia juga memprediksi hari kedatangan Kristus. Ya, dan berakhir pada kekecewaan, tidak datang pada hari yang ditentukan, yang dia nubuatkan. Saudara hindari spekulasi tanggal, hindari spekulasi waktu. Perhitungan nanti tahun 2027, 2028, ya, 2030. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hindari prediksi demikian. Fokuslah pada pengudusan diri dalam setiap kehidupan saudara. Biarlah saudara sebagai gereja, saudara dan saya aktif, ya, hidup dalam eskatologi yang aktif. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara bisa berkhotbah, mengasihi, menderita bagi Kristus tanpa tahu kapan Tuhan datang. Itu lebih tulus Bapak Ibu Saudari. Kita yakin dan percaya Tuhan pasti datang, tapi kita nggak pernah tahu kapan itu. Makanya kita berkhotbah, kita mengasihi, kita menginjil, kita menderita bagi Kristus, kita mengasihi setiap umat yang kita layani. Karena kita tidak pernah tahu kapan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara, tetapi kita tahu peristiwa eskatologi ini pasti terjadi. Peristiwa kedatangan Tuhan yang kedua kali pasti terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari. Walaupun kita tidak pernah tahu kapan waktunya. Ini yang pertama. Saudara bisa renungkan baik-baik. Yang kedua, tanda-tanda yang harus diwaspadai dalam setiap kehidupan kita semua. Sehingga saudara dan saya ya bisa mengenal ya hari kedatangan yang kedua kali. Tetapi kita juga tidak tahu kapan itu waktunya. Kita hanya bisa melihat tanda-tanda yang harus diwaspadai. Saudara, meski hari Tuhan tidak diketahui, Tuhan memberi tanda zaman sebagai peringatan. Pertama, tanda alam. Ya, dalam setiap kehidupan kita semua. Tanda-tanda alam saudara perhatikan. Matius 24 ayat 6 sampai 7. Tanda-tanda alam, pantai bergejolak, gempa bumi, ya peristiwa-peristiwa global, peperangan, kelaparan, ya Bapak Ibu Saudari, moral yang semakin merosot, korupsi yang terjadi di mana-mana. Ya, orang nggak takut lagi sekarang korupsi, Pak Bu. Ya Bapak Ibu Saudari, yang penting cuan. Ya, yang penting ini nih Bapak Ibu Saudari. Orang semua sudah mulai, ya Bapak Ibu Saudari, seperti apa yang dituliskan oleh kitab Wahyu. Bagaimana mereka melacurkan diri dengan spirit materialisme dalam setiap hidup mereka. Saudara bisa tonton ya di YouTube Pastor Ndeso. Ya Bapak Ibu Saudari, bagaimana orang melacurkan diri kepada materialisme dalam setiap hidup mereka. Baik pemimpin-pemimpin dunia, baik juga masyarakatnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hati-hati. Kalau ada tanda-tanda alam, belum lagi pemanasan global. Saudara, meski harinya tidak diketahui, tetapi Tuhan memberi tanda zaman sebagai peringatan. Saudara bisa lihat dari tanda alam dan kondisi global. Apalagi kalau peperangan terjadi di Timur Tengah sana, saudara harus perhatikan itu. Ya Bapak Ibu Saudari, daripada peperangan misalkan Kamboja, Thailand, kemudian Korea Korut, ya Korsel Korut, Brasil misalkan sama Argentina, itu bukan perang ya. Itu perang bintang sepak bola Bapak Ibu Saudari. Ya, Ukraina, Rusia. Tetapi yang paling penting adalah perang yang terjadi di Timur Tengah. Antara Israel dan negara-negara di sekitar. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Perhatikanlah tanda-tanda ini dalam setiap kehidupan kita semua. Dan kita tahu kalau tanda-tanda ini terjadi, maka kedatangan Tuhan sudah semakin dekat dalam setiap kehidupan kita semua. Yang kedua, baik tanda sosial dan moral. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1-5. Manusia mencintai dirinya sendiri. Ada penistaan terhadap iman. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, iman kepada Yesus Kristus itu dinista oleh orang-orang.
yang tidak mau mengenal Dia dalam setiap kehidupan ini. Saudara, manusia mencintai dirinya sendiri. Banyak orang juga menyangka jalannya lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah tanda sosial. Manusia udah gak tahu lagi, gak mau lagi mementingkan orang lain. Pokoknya dia dan dirinya sendiri yang harus puas, baik mata, baik kesenangannya. Ya Bapak, Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pokoknya cintai diri sendiri. Saudara, kalau saudara melihat banyak orang mulai demikian di dalam setiap kehidupan mereka, dan mereka juga mulai menistakan setiap iman kekristenan dalam hidup mereka, itulah tanda-tanda sosial dan moral. Kondisi baik karakter ya semakin merosot di dalam setiap kehidupan ini. Yang ketiga, tanda-tanda yang harus diwaspadai Bapak Ibu Saudara adalah tanda-tanda rohani. Saudara, Injil harus diberitakan ke seluruh dunia. Kalau mungkin beberapa ratus tahun yang lalu atau mungkin beberapa puluh tahun yang lalu, nampaknya mustahil Injil diberitakan sampai ujung-ujung bumi. Ya, tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh perkembangan teknologi, perkembangan pesawat, ya, yang kita bisa sampai ke satu tempat hanya 1-2 hari. Ya Bapak Ibu Saudara, teknologi yang bisa menjangkau sampai wilayah-wilayah tertentu yang penting punya koneksi internet. Saudara, maka Injil akan diberitakan ke seluruh dunia. Inilah tanda rohani yang perlu diperhatikan. Kalau Injil sudah diberitakan sampai ujung-ujung bumi, sampai manusia terakhir, maka Tuhan datang. Saudara, tanda-tanda ini bukan supaya saudara spekulasi, bukan supaya saudara berspekulasi dalam hidup saudara, tetapi untuk saudara dan saya waspada. Jangan pakai tanda-tanda ini untuk memprediksi hari, bulan, tanggal, jam. Tetapi Bapak Ibu Saudari, biarlah saudara dan saya sadar, ini bukan untuk kita berspekulasi, untuk kita menafsirkan waktu dan tanggalnya, bukan. Tetapi untuk saudara dan saya semakin waspada dalam perjalanan iman kekristenanmu. Bersiap sedialah, karena saudara tidak pernah tahu kapan tuan rumah itu datang, kapan pengantin laki-laki itu datang dalam setiap kehidupan saudara. Yang penting adalah saudara bersiap-siap sedia, seperti gadis yang bijaksana. Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ayo, dalam setiap kehidupan kita semua ini yang kedua, tanda-tanda yang harus diwaspadai. Gempa bumi, kelaparan, ya, virus-virus baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini baru permulaan penderitaan. Ya, di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan tentunya akan menunjukkan proses menuju sampai kedatangan kerajaan Allah yang kedua kali. Kedatangan Tuhan kita yang kedua kali. Saudara, ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi mengingatkan bahwa dunia yang berdosa akan mengalami kegoncangan dalam setiap kehidupan dunia ini. Kalau saudara yang mengingat setiap tanda-tanda alam, saudara semakin yakin bahwa dunia ini bukan rumah kita, bahwa dunia ini hanya persinggahan sementara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belum lagi tanda-tanda moral tadi, daftar dosa. Ya, manusia akhir zaman semakin rusak dalam setiap kehidupan mereka. Penyakit hati yang tidak mau mengampuni. Mereka beribadah tapi masih dendam. Mereka bisa memuji, menyembah tapi masih melakukan dosa ketika keluar dari gereja, menyangkal kuasanya. Saudara, ini menunjuk kepada kemunafikan religius di dalam setiap kehidupan mereka semua. Bapak Ibu, ayo, sebagai orang percaya, kita jangan panik dengan berita-berita krisis global. Kita jangan takut Bapak Ibu Saudari, tetapi jadikanlah itu tanda untuk makin giat berkarya, berbuah bagi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Supaya saudara makin giat memberitakan Injil, makin giat Bapak Ibu Saudari berkarya untuk memuliakan Tuhan. Saudara berbisnis untuk Tuhan, saudara bekerja untuk Tuhan, saudara berumah tangga untuk Tuhan, saudara memiliki anak untuk Tuhan. Setiap apa yang kita kerjakan dalam hidup kita semua, kita lakukan seperti untuk Tuhan. Saudara, ayo, supaya saudara makin giat berkarya, berbuah dalam hidup saudara. Hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Jangan menjadi orang Kristen yang hanya percaya tapi tidak mau berubah. Berubahlah Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Dari setiap karakter-karaktermu yang buruk, sifat-sifatmu, kebohonganmu,
kerusakan dalam setiap pikiranmu, berubahlah. Tuhan sanggup mengubah itu semua kalau saudara mau datang kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayo. Ini yang kedua, Pastor Deso mengingatkan bagi kita semua. Yang ketiga, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita harus bersikap? Mengapa Tuhan menyembunyikan waktu kedatangannya dalam setiap kehidupan kita semua? Yang ketiga, Bapak Ibu Saudari, saudara belajar dalam kehidupan saudara, respon kita sebagai orang percaya yang tentunya harus alkitabiah. Harus alkitabiah, Bapak Ibu Saudari. Jangan ayatiah, ya, ngambil-ngambil ayat suka-sukamu, supaya saudara hanya memastikan apa yang ada dalam pendapat pikiranmu, saudara cocokkan dengan ayat-ayat itu, ayatiah namanya. Ya, saudara nggak boleh begitu. Ya, saudara harus belajar ya dalam setiap kehidupanmu secara alkitabiah. Inilah respon orang percaya, hiduplah di dalam kesucian. Dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. 1 Yohanes pasal 3 ayat 2 sampai 3. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia di dalam keadaan yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengar baik-baik respon orang percaya ketika saudara tahu tanda zaman sudah semakin datang dalam setiap kehidupan saudara. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah semakin dekat. Respon kita, hiduplah dalam kesucian. Amin. Saudara bisa tulis dalam kolom komentar, kesucian. Hidup dalam kesucian. Saudara, kedatangan Tuhan yang kedua kali itu adalah motivasi kita. Untuk apa? Untuk meninggalkan dosa. Untuk saudara dan saya mengejar kekudusan. Tinggalkan dosa dan kejarlah kekudusan. Sebab tidak ada seorang pun dapat melihat Allah kalau tanpa kekudusan. Bapak Ibu, belajarlah hidup suci. Walaupun itu tidak mudah, tetapi itu yang dilakukan Tuhanmu dan Tuhanku Yesus Kristus. Di mana Dia hidup di dalam kebenaran. Dia hidup suci dalam setiap kehidupannya untuk menyenangkan hati Bapaknya. Kita pun juga belajar untuk dalam setiap kehidupan kita semua meninggalkan dosa dan mengejar kekudusan dalam hidup saudara dan saya. Hiduplah suci, hiduplah dalam kesucian. Ya Bapak Ibu Saudara ini dikasih oleh Tuhan. Ini yang pertama respon kita. Yang kedua, saudara setialah dalam pelayanan. Amin. Setialah dalam pelayanan. Tuhan mencari hamba-hamba yang bekerja sampai Ia datang. Bukan yang berhenti karena tidak tahu kapan. Nggak pernah datang-datang. Isapan jempol aja itu hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mana dari saya sekolah minggu sampai saya gede sampai sekarang nggak datang-datang. Tuh Pak Pendeta ngomong doang. Omdo. Ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi saya mau mengajak saudara, setialah dalam pelayanan. Jangan berhenti. Karena saudara dan saya memang tidak tahu itu kapan. Saudara, Tuhan mencari hamba-hamba yang bekerja sampai Ia datang. Amin Bapak Ibu Saudari. Ingat, setialah dalam pelayanan. Pelayanan itu bukan hanya di gereja. Pelayanan itu di luar gereja. Itu banyak sekali. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan supaya saudara belajar melayani Tuhan di luar 4 tembok gereja. Bukan hanya di dalam. Ya, sekarang gereja-gereja udah seperti bioskop Bapak Ibu Saudari. Sudah seperti bioskop. Berlomba-lomba untuk menampilkan ya interior yang wah, yang megah dan lain sebagainya. Untuk menarik berlomba-lomba supaya umat betah dalam apa? Dalam 4 tembok gereja. Padahal bukan yang datang di dalam yang seharusnya saudara dan saya perhatikan. Seharusnya seberapa banyak orang yang kita utus keluar untuk memberitakan Injil. Yang saudara dan saya dukung untuk memberitakan Injil di dalam setiap kehidupan mereka. Supaya banyak orang percaya kepada Yesus. Bukan hanya saudara berkutat lagi Bapak Ibu Saudari ini dikasih oleh Tuhan tentang pembangunan ini, pembangunan itu. Ya, merapikan ini, merapikan itu. Yang sering kali Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, nanti orang hanya terjebak dalam memperebutkan. Nanti itu punya siapa? Biasanya kalau pendetanya udah gak ada begitu Pak Bu.
diperebutkan nanti. Punya siapa itu? Warisnya siapa? Ahli warisnya siapa? Ya jadinya berantem Pak. Untuk hal-hal demikian. Nanti umatnya sendiri bingung. Mana yang harus diikuti? Ya saudara, kita setia dalam pelayanan. Tetapi Tuhan mencari hamba-hamba yang bekerja sampai ia datang. Mulailah dari rumah saudara. Mulai dari dalam rumah. Karena pelayanan itu mulai dari dalam rumah kita semua. Ketika kita merawat pasangan kita, mengasihi dia, mencintai dia. Merawat anak-anak kita dengan tulus. Merawat orang tua, mungkin mertua kita semua, adik-adik daripada suami ataupun istri kita. Ya Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan, mungkin kita menyekolahkan mereka. Ya, membuat mereka tinggal bersama dengan kita. Saudara, ini pun kita melayani dalam setiap kehidupan saudara. Merawat pasangan yang sakit. Oh banyak Pak Bu di luar gereja. Jadi ayo, dalam setiap kehidupan kita semua, ini respon yang kedua, respon ketiga, berjaga-jaga dan berdoalah. Saudara, kita harus memiliki kewaspadaan rohani. Karena ini adalah gaya hidup kita semua. Bukan reaksi sesaat. Kalau nanti diprediksi nanti bulan ini Tuhan akan datang. Oh saudara hidup dalam kewaspadaan. Nanti kalau nggak diprediksi lagi, bodoh amat gitu Bapak Ibu Saudara. Nggak datang lagi ya. Oh berarti nggak datang. Dosa lagi. Dosa lagi lah. Saudara jangan demikian. Kita perlu berjaga-jaga dan berdoa. Supaya timbul kewaspadaan rohani dalam setiap kehidupan kita semua. Sebagai gaya hidup. Bukan karena reaksi daripada prediksi sesaat. Setiap kehidupan orang-orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai hamba Tuhan. Yang memprediksi tanggal, bulan, dan tahun. Jangan ikut-ikutan. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jangan ikut-ikutan. Walaupun kita tahu. Kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu sudah semakin dekat. Dekat. Ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, berjaga-jaga dan berdoa. Dan yang keempat, hasilkanlah buah roh dalam setiap hidup saudara. Seperti yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 25. Hasilkanlah buah roh. Ya, kalau saudara belajar buah roh sekali lagi saya ingatkan, bukan 1 sampai 9, tapi itu satu kesatuan. Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan sampai penguasaan diri. Ya Bapak Ibu Saudara, semuanya itu satu kesatuan. Ketika saudara dan saya percaya kepada Yesus Kristus, maka Bapak Ibu Saudara yang mungkin saudara kalau breakdown ada 9 itu, saudara itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Supaya saudara serap itu, download itu dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Karena kedatangan yang kedua kali, saudara seperti Tuhan yang meminta pertanggungjawaban atas setiap talenta dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku, supaya saudara dan saya memiliki respon yang benar sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jika Kristus datang hari ini, apa yang ia temukan dalam setiap jadwal harianmu? Kalau saudara seorang pengusaha Kristen, lalu kemudian memutuskan untuk tidak korupsi, karena saudara tahu, saudara hidup seolah-olah Kristus sedang mengaudit hidupnya setiap hari. Makanya kita belajar untuk hidup benar, tidak korup di dalam setiap kehidupan kita semua. Tidak terlambat ketika kita memiliki pekerjaan kantor. Ya Bapak Ibu Saudari, kita tidak terlambat ke gereja, padahal gereja dekat. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Kita memutuskan dalam setiap kehidupan kita semua, saya tidak mau terlambat ke gereja. Saya tidak mau korupsi. Saya tidak mau berbohong dalam setiap kehidupan saya. Karena Bapak Ibu Saudari kita semua hidup seolah-olah Kristus mengaudit hidup kita setiap hari. Bukan karena ada orang-orang tertentu, pegawai, pejabat dari pemerintahan mengaudit usaha saudara, bukan. Tapi benar-benar saudara rindu hidup saudara mempermuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo sadarlah dalam kerohanian saudara dan saya. Seperti penjaga kota yang waspada ketika mereka berjaga-jaga. Dan saudara diingatkan dalam setiap kehidupan saudara ketika membaca 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Hiduplah sebagai dalam terang. Dan yang kedua mengenakan perlengkapan senjata. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenakanlah baju zirah iman dan kasih. Ketopong pengharapan. Ya, ini yang digemakan di dalam Efesus pasal 6. Saudara, karena ini adalah pertahanan aktif untuk melawan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, yang hidupnya apatis,
Masa bodoh di dalam setiap kehidupan mereka akan Tuhan. Saudara, inilah pertahanan kita semua. Gunakan perlengkapan senjata Allah dalam setiap kehidupan kita semua. Ini yang ketiga saya ingatkan dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari, supaya saudara dan saya memiliki respon orang percaya. Belajarlah hidup dalam kesucian, setialah dalam pelayanan, berjaga-jagalah dan berdoalah, dan hasilkan buah roh dalam hidup saudara. Amin. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari supaya saudara dan saya benar-benar memahami hari kedatangan yang kedua kali. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tadi kita sudah diingatkan, mengapa hari kedatangannya tidak diketahui. Yang kedua, kita diingatkan tanda-tanda yang harus kita waspadai. Yang ketiga, respon saudara sebagai orang percaya. Dan yang terakhir, saudara diingatkan, ada pengharapan yang mengubahkan. Dalam 1 Tesalonika pasal 4, ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai 18. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang keempat kita belajar pengharapan itu mengubahkan setiap hidup saudara. Kedatangan Tuhan bukan untuk menakut-nakuti, ya, supaya jemaat takut, lalu kemudian gereja jadi ramai karena saudara takut-takuti nanti kedatangan Tuhan pada bulan ini tahun 2025. Bukan, Pak, Bu. Kedatangan Tuhan bukan untuk menakut-nakuti, apalagi hanya memenuhi setiap kursi gereja, ya, di dalam setiap kehidupan saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudari, kedatangan Tuhan untuk memberi kita semua pengharapan. Amin. Untuk memberi kalian semua pengharapan. Saudara dan saya ada pengharapan yang mengubahkan. Apa yang diubahkan? Apa pengharapannya Bapak Ibu Saudari? Pengharapannya apa yang diubahkan? Kemenangan atas maut. Penyempurnaan rencana Allah di dalam setiap hidup saudara. Dan pertemuan abadi dengan sang mempelai nanti. Di awan-awan yang permai. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Maka pengharapan itu mengubahkan. Kedatangan Tuhan itu sebagai motivasi dalam setiap kehidupan saudara. Karena di sana dikatakan di dalam Wahyu pasal 22 ayat 12 sampai 20. Aku membawa upahku. Saudara, ketika Tuhan datang, Dia akan membawa upah bagi setiap orang-orang yang setia. Dan ini mengingatkan prinsip penata layanan. Allah akan memberikan upah sesuai dengan apa yang kau lakukan, karya dalam setiap hidupmu. Makanya ayo, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai saudara nggak punya karya bagi Tuhan. Jangan sampai saudara nggak mau giat dalam setiap pekerjaan Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, saudara, nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, kita nggak punya karya apapun dalam setiap kehidupan kita semua. Jadi kita jadikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sebagai motivasi dalam setiap hidup saudara. Allah akan memberikan upah sesuai dengan apa yang kau lakukan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang pertama, ada pengharapan. Dan saudara menjadikan kedatangannya sebagai motivasi untuk hidup benar, hidup berkenan di hadapannya. Yang kedua, ada seruan Maranatha. Ya, di dalam setiap kehidupan saudara dan saya ketika saudara merenungkan Wahyu pasal 22 ayat 12 sampai 20. Ada seruan Maranatha. Tuhan datanglah. Ini seruan pengharapan yang mendesak dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Bukan diam, Bapak Ibu Saudari, tapi seruan pengharapan yang mendesak. Saudara makin banyak berbuat baik. Saudara makin banyak yang menyuarakan Injil di dalam setiap kehidupan saudara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayo, setiap percakapan dengan orang-orang non-Kristen itu adalah kesempatan untuk menyampaikan pengharapan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara, walaupun saya sendiri, ya, dalam setiap kehidupan saya gak mau berdebat dengan orang-orang di luar, ya, dalam setiap kehidupan iman kekristenan. Tetapi ada orang-orang yang mungkin
Saya juga saudara yang dikasih oleh Tuhan menghargai setiap orang-orang yang mungkin berdebat, ya, berapologetika dalam setiap hidup mereka. Mungkin Tuhan taruh hati di dalam setiap kehidupan mereka untuk menyampaikan, ya, kepada orang-orang non-Kristen. Karena itu kesempatan, ya, untuk menyampaikan pengharapan Tuhan. Ya, pengharapan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bahwa ada Allah yang hidup. Ada Allah yang benar. Ada juru selamat manusia. Dan juru selamat itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Bukan yang lainnya. Saudara, mari jadikanlah setiap percakapan dengan orang-orang yang bukan Kristen adalah kesempatan untuk menyampaikan pengharapan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Menyampaikan kabar baik. Saudara, inilah bahtera keselamatan. Ada bahtera keselamatan di dalam Yesus. Mungkin ada orang yang mau ikut. Mungkin ada orang yang meledek. Ya, meludah setiap kehidupan kita semua. Wih, gak percaya aku sama Yesus. Gak masuk akal iman kekristenan. Mana ada begini, mana ada begitu. Yang penting kita memberitakan dengan kasih. Kita memberitakan dengan tulus. Bahkan ketika mungkin kita melihat ada saudara-saudara seiman kita semua yang martir, ya, di luar negeri sana, Bapak Ibu Saudari, di luar negeri itu di daerah Timur Tengah banyak yang martir, Pak Bu. Lagi bergereja tiba-tiba buar, tembakin dan lain sebagainya. Kalau di sini masih dipersekusi, ya Bapak Ibu Saudari, tidak boleh beribadah. Ya saudari ini kasih oleh Tuhan. Supaya kita menyadari, oh iya ya, kita harus punya misi daripada Tuhan untuk menyampaikan kabar baik ini. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, ayo. Saya mau mengajak kita semua supaya saudara menyadari dalam setiap kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun kita berada, sebagai orang-orang percaya, Pak, Bu, ada pengharapan yang mengubahkan dalam setiap hidup saudara. Yang keempat, kita belajar. Jadi kedatangan Tuhan bukan untuk menakut-nakuti, tetapi memberi pengharapan. Pengharapan kemenangan atas maut, pengharapan penyempurnaan rencana Allah, pengharapan pertemuan abadi dengan sang mempelai itu. Itu yang kita rindukan, Pak Bu, dalam setiap kehidupan kita semua. Sampai nanti dalam setiap kekekalan kita bertemu muka dengan muka. Dan itu menjadi kerinduan kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mungkin dunia gak mau percaya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tapi gak masalah. Yang penting kita terus memberitakan, jangan menyakiti hatinya. Makanya saya sampaikan kan, kalau ada orang yang komentar-komentar, ya, kadang kalau saya mau jawab, saya jawab. Tapi kalau saya nggak mau jawab, ya sudah, saya mute. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan kita melukai dalam setiap kehidupan mereka. Mungkin mereka juga pengen tahu dan lain sebagainya. It's no problem. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, yang repot kalau orang Kristen lalu kemudian mengomentari channel ini dengan negatif. Itu yang repot Bapak Ibu Saudari. Dia Kristen mengomentari channel ini dengan negatif. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, saya nggak tahu. Ya kamu itu dipanggil jadi apa? Ya padahal kita dipanggil untuk memberitakan Injil. Ya dalam setiap kehidupan kita semua. Kenapa banyak orang yang berkomentar miring? Ya, di dalam setiap kehidupan para pelayan-pelayan Tuhan, pendeta. Ya nggak salah juga sih mereka sih. Karena mereka melihat juga mungkin pendeta-pendeta mereka dalam setiap hidup mereka yang tidak menjadi berkat. Bisa saja akhirnya mereka jadi kepahitan. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Bisa saja. Dan akhirnya mereka berpikir bahwa semua pendeta sama saja dalam hidup mereka. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, ayo. Pada kesempatan malam hari ini saya ingatkan sekali lagi. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan spekulasi tanggal. Tetapi siapkanlah hati. Hiduplah seolah-olah Kristus datang hari ini. Atau paling lama besok ya. Hiduplah seolah-olah Kristus datangnya hari ini, hari terakhir kita semua. Hiduplah seolah-olah seperti itu. Besok lagi kita bangun, itu hari terakhir kita. Besoknya lagi bangun, itu hari terakhir kita. Hiduplah seolah-olah Kristus datang hari terakhir dalam hidup saudara hari ini. Yang ketiga, saudara gunakanlah waktu yang masih tersisa untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, dalam Wahyu 22 ayat 20, ya aku datang segera. Maranatha. Bapak Ibu, saya akhiri khotbah pada kesempatan malam hari ini. Supaya saudara dan saya benar-benar merenungkan baik-baik setiap kebenaran ini. Satu hari nanti langit akan terbelah. Dan sangkakala berbunyi.
dalam setiap kehidupan kita semua. Dan Yesus Kristus datang dengan kemuliaannya. Pada saat itu Bapak Ibu Saudari, tidak ada lagi waktu untuk bertobat. Tidak ada lagi kesempatan kedua. Yang hanya adalah dua kelompok. Yang pertama, Bapak Ibu Saudari, kelompok manusia yang pertama yang berseru, "Ini dia Allah kami, Allah yang kami nanti-nantikan, Allah yang telah kami rindukan dalam setiap kehidupan kami." Tetapi yang kelompok yang kedua, mereka ketakutan berteriak, "Gunung-gunung, jatuhlah menimpa kami." Karena ternyata salah kepercayaan mereka selama ini. Saudara, ya, di manakah posisimu? Di manakah posisimu hari ini? Sebelum terlambat, biarlah setiap kita memutuskan, Tuhan Yesus, Engkaulah juru selamat dalam setiap kehidupanku secara pribadi. Aku mau hidup mengenalmu. Aku mau hidup untukmu. Aku mau siap terus menantikan kedatanganmu dengan hidup benar, hidup kudus. Sebab Engkau sendiri berfirman, "Aku datang segera." Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami bersyukur. Kami diingatkan bahwa Yesus akan datang kembali. Kami tidak ingin tertangkap, tidak siap ketika kami nanti menantikan Tuhan yang kedua kali. Kami masih hidup di dalam dosa atau sibuk dengan hal-hal yang sia-sia dalam setiap hidup kami. Maka pada kesempatan malam hari ini, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat berjaga-jaga dalam doa, bersinar selalu di dalam kekudusan. Dan kami boleh bersaksi dengan berani bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ada keselamatan di dalam Yesus. Ada keselamatan di balik salib itu. Dan tempat kami rindu, ya Allahku, biarlah Tuhan, kami semua rindu akan hari pertemuan dengan Engkau. Tuhan, jika Engkau datang malam ini, biarlah Engkau temukan kami setia sampai akhir. Di dalam nama Yesus yang mulia, kami berdoa. Dan biarlah kami boleh selalu bersiap sedia kapanpun hari kedatangan itu. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau. Di dalam nama Yesus, diberkatilah setiap pribadi. Diberkatilah setiap kehidupan kami. Diberkatilah setiap anak-anak kami. Diberkatilah setiap orang-orang yang mengasihi Allah. Rumah tangga kami semua. Diberkatilah di dalam nama Yesus Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap rumah tangga saudara diberkati. Setiap pekerjaan usaha saudara diberkati. Setiap studi saudara diberkati. Setiap pelayanan saudara diberkati oleh karena Tuhan. Sehingga hidupmu selalu menjadi berkat bagi sesama dalam setiap kehidupan ini. Biarlah Bapak Ibu Saudari, pulanglah dengan damai sejahtera dalam setiap kehidupanmu. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus anak yang tunggal, dan biarlah persekutuan yang manis dari Roh Kudus boleh menyertai saudara dan saya malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua di awan-awan permai, menjemput kita semua menuju langit yang baru dan bumi yang baru yang Tuhan Yesus sediakan, di mana Dia memerintah di sorganya yang kekal. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat, mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak yang terberkati? Haleluya. Yang terberkati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih sudah tap-tap